Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Samarah Nurul Azizah, dan teman-teman saya, Via Ivanka, Anissa Prameswati, Alena Ririn Novrianti, dan Angelaini Nur Aryasih, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu Problem-Based Learning. Tugas ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Purwanti Zizka Diana, SPD, MPD. Dalam materi Problem-Based Learning ini membahas mengenai beberapa hal, yaitu definisi dan karakteristik, kemudian langkah-langkah, tujuan, dan implementasi. Definisi dari problem-based learning. Pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah metode mengajar dengan fokus pemecahan masalah yang nyata. Proses di mana peserta didik melaksanakan kerja kelompok, umpan balik, diskusi yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk investigasi dan penyelidikan dan laporan akhir. Dengan demikian, peserta didik didorong untuk lebih aktif terlibat dalam materi pembelajaran dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Karakteristik model problem-based learning berdasarkan teori yang dikembangkan Barrow, Min Liu, tahun 2005, dalam Ari Solmin tahun 2014, halaman 130, menjelaskan bahwa karakteristik dari PBM, yaitu ada A. Learning is student center, adalah proses pembelajaran dalam PBL lebih menitik beratkan kepada siswa sebagai orang belajar. Oleh karena itu, PBL didukung juga oleh teori konstruktivisme, di mana siswa didorong untuk dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. B. Authentic problems from the organizing focus for learning adalah masalah yang disajikan kepada siswa, masalah autentik, sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti. C. New information is occurred through self-direct learning adalah dalam proses pemecahan masalah mungkin saja belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya, sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya. D. Learning occurs in small group adalah agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha mengembangkan pengetahuan secara kolaboratif. PBM dilaksanakan dalam kelompok kecil. Kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas yang jelas dan penerapan tujuan yang jelas. E. Teachers act as facilitator. Pada pelaksanaan PBM, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Meskipun begitu, guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong mereka agar mencapai target yang hendak dicapai. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran problem-based learning adalah A. Orientasi siswa kepada masalah. Kegiatan yang pertama dilakukan dalam model ini adalah dijelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru. Selanjutnya, disampaikan terkait logistik yang dibutuhkan, diajukannya suatu masalah yang harus dipecahkan siswa, memotivasi para siswa agar dapat terlibat secara langsung untuk melakukan aktivitas pemecahan masalah yang menjadi pilihannya. B. Mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru dapat melakukan perannya untuk membantu siswa dalam mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang terkait dengan masalah yang disajikan. C. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Guru melakukan usaha untuk mendorong siswa dalam mengumpulkan informasi yang relevan, mendorong siswa untuk melakukan eksperimen, dan untuk mendapat pencerahan dalam pemecahan masalah. D. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu para siswa-siswinya dalam melakukan perencanaan dan penyiapan karya yang sesuai, misalnya laporan, video, atau model
serta guru membantu para siswa untuk berbagi tugas antar anggota dalam kelompoknya. E. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah guru, membantu para siswa dalam melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dalam setiap proses yang mereka gunakan. Tujuan pembelajaran berdasarkan masalah. Ada 3, yaitu: pertama, membantu siswa mengembangkan keterampilan-keterampilan penyelidikan dan pemecahan masalah. Yang kedua, memberi kesempatan kepada siswa mempelajari pengalaman-pengalaman dan peran-peran orang dewasa. Dan yang ketiga, memungkinkan siswa meningkatkan sendiri kemampuan berpikir mereka dan menjadi siswa mandiri. Pembelajaran keterampilan di SD atau MI dijabarkan dari kurikulum menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi-materi pokok pada tiap kelas. Keterampilan berbicara merupakan salah satu komponen dasar mata pelajaran bahasa Indonesia yang harus diajarkan di kelas 5 sekolah dasar. Tujuan pembelajaran berbicara di sekolah dasar adalah agar siswa mampu mengungkapkan gagasan, pendapat, dan pesan secara lisan. Di samping itu, pengajaran berbicara diarahkan pada kemampuan siswa untuk berinteraksi dan menjalin hubungan dengan orang lain secara lisan. Tahap perencanaan model problem-based learning untuk meningkatkan keterampilan berbicara pada pelajaran bahasa Indonesia di MI Tungganggiri Kalidawir Tulungagung melalui diskusi antar guru. Sedangkan di MI Pandansari Ngunut Tulungagung dan workshop yang ditugaskan oleh Kepala Madrasah. Perencanaan model problem-based learning didokumentasikan dalam silabus dan RPP. Proses pelaksanaan model problem-based learning untuk meningkatkan keterampilan berbicara pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 di MI Tungganggiri Kalidawir Tulungagung dan MI Pandansari Ngunut Tulungagung. Secara garis besar memiliki kesamaan, yaitu terdiri dari 2 kegiatan, yaitu tahap 1, orientasi siswa pada masalah, tahap 2, mengorganisasikan siswa untuk belajar, tahap 3, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, tahap 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tahap 5, menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Tahapan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dalam langkah-langkah atau tahapan dalam model problem-based learning. Pembelajaran keterampilan di SD atau MI dapat dilakukan dengan banyak cara. Pembelajaran keterampilan berbicara sangat terkait dengan pembelajaran keterampilan berbahasa lainnya. Menurut Puji Santoso, tujuan keterampilan berbicara di SD atau MI adalah melatih siswa dapat berbicara dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, guru dapat menggunakan bahan pembelajaran membaca atau menulis, kosakata dan sastra sebagai bahan pembelajaran berbicara. Pembelajaran keterampilan di SD atau MI dijabarkan dari kurikulum menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi-materi pokok pada tiap kelas. Keterampilan berbicara merupakan salah satu komponen dasar mata pelajaran bahasa Indonesia yang harus diajarkan di kelas 5 sekolah dasar. Tujuan pembelajaran berbicara di sekolah dasar adalah agar siswa mampu mengungkapkan gagasan, pendapat, dan pesan secara lisan. Di samping itu, pengajaran berbicara diarahkan pada kemampuan siswa untuk berinteraksi dan menjalin hubungan dengan orang lain secara lisan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.